Oke, jadi kali ini kita bakal menceritakan tentang tragedi pembantaian keluarga Miyazawa. Nah, ini tuh tragedinya di tahun 2000, bahkan sampai tahun 2024 ini udah 24 tahun pembunuhnya belum terpecahkan. Gitu. Jadi kali ini kita bakal menceritakan tragedinya, apa yang terjadi. Coba. Oke, dengan kepala keluarga yang bernama Mikio Miyazawa dengan berusia 44 tahun memboyong keluarganya pindah ke sebuah rumah di sekitar jalan Kamisos Higaya, Setagaya, Tokyo, Jepang pada 1991. Mereka menempati rumah bersebelahan dengan rumah yang ditempati mertua dan kakak iparnya. Rumah mereka juga tak jauh dari taman bermain anak-anak yang bernama Kereta Chocho. Mikio merupakan pekerja kantoran. Istrinya yang bernama Yasuko 41 tahun berprofesi sebagai guru privat di rumah. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri bernama Nina dengan berusia 8 tahun dan putranya bernama Rei dengan berusia 6 tahun. Di tengah mengasuh anak-anaknya, Yasuko juga mengajar anak-anaknya secara privat. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Kamisos Higaya, terlihat ratusan rumah tetangga berjajaran. Tapi seiring berjalannya waktu, hampir 9 tahun lamanya satu persatu rumah warga menghilang. Pemiliknya banyak yang menjual rumah dan pindah ke daerah lain di Tokyo. Nah, jadi tuh biar gampang, kita nyebut bapaknya ini Mikio. Nah, ibunya ini kita nyebut namanya siapa ya? Si Yasuko. Yasuko aja ya, Yasuko. Terus sama anaknya Nina sama Rei. Nah, jadi tuh yang pertama kali ini, jadi ada 4 orang nih. Ada Mikio sebagai bapak, Yasuko sebagai istri, terus ada 2 anaknya bernama Nina dan Rei. Tuh. Nah, jadi nih si Mikio ini awalnya kan ngeboyong keluarganya nih ke rumah baru lah di jalan Kamisugaya di distrik Setagaya namanya. Tuh. Saat keluarga Mikio pertama kali tinggal di Kamisos Higaya, terlihat ratusan rumah itu yang udah. Hingga tahun 2000, permukiman itu tinggal menyisakan 4 rumah saja. Salah satunya rumah yang diisi keluarga Mikio, mertua dan kakak iparnya serta 2 tetangga lainnya. Kawasan itu digusur untuk proyek perluasan lahan Taman Soshigaya oleh pemerintah Tokyo. Mikio sebenarnya berniat menjual rumah dan pindah ke daerah lain, tapi urung. Pertimbangannya adalah masalah tumbuh kembang kedua anak di tempat baru nanti. Dia dan Yasuko khawatir anaknya yang masih kecil kesulitan beradaptasi di tempat baru. Lebih-lebih ibu Yasuko, Asashi Geino, atau bisa dibilang mertuanya mertuanya Mikio, hidup sendiri di rumah kakak iparnya An yang pergi merantau ke Inggris. Anjing, berarti ini apa namanya, di bentuknya kayak klaster nggak sih? Iya. Kayak klaster, ada ratusan rumah, terus udah 9 tahun lamanya. Betul. Dia tuh pada pindah semua. Yang pindah karena emang pengen dibangun proyek lah. Ya, Bukan karena hal-hal mistis yang lain. Sama pemerintah gitu. Awalnya kayaknya tenang-tenang aja sih, tenang aja. Tapi anjing ngambil 4 rumah yang tersisa bangsat. Jadi cuma ada rumah mertuanya Mikio, rumahnya Mikio sama 2 tetangga. Sama satu kakak iparnya. Nah, tapi kakak iparnya anjing ngerantau ke Inggris. Lu ngerantau kemana, Bu? Depok. Anjing ketemu Betawi juga. Ini. Kehidupan keluarga Mikio itu cukup harmonis sebelumnya, tapi kedamaian berubah menjadi malah petaka tragis karena sebuah kejadian pada 30 Desember tahun 2000 malam. Mikio, Yasuko, Nina dan Rei ditemukan terbunuh secara sadis oleh seorang tak dikenal. Hingga kini 24 tahun setelahnya, pihak kepolisian Tokyo belum berhasil menemukan dan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Anjing. Sampai sekarang juga masih belum terpecahkan. Kalau mah Jepang kayaknya udah canggih ya dengan segitu nggak sih? Udah canggih malah sekarang mah. Tapi kepolisiannya lebih canggih. Kasus tersebut menjadi berita utama di media Jepang dan media sorotan internasional. Dan pada saat itu gue belum lahir, gue nggak tahu apa-apa.
Dikutip dari Asahi Shimbun dan Japan Today, pembunuhan itu diketahui oleh mertua Mikio, Asahi Geino, saat mendatangi rumah anak dan menantu pada 31 Desember tahun 2000 pagi, sekitar pukul 10 waktu Tokyo. Awalnya Asahi berulang kali menghubungi putrinya melalui intercom. Merasa heran karena tidak ada jawaban sama sekali, Asahi berjalan kaki ke sebelah rumahnya. Dia bisa masuk ke dalam rumah karena memang memiliki kunci cadangan. Nah, jadi buat lu pada yang nggak tahu intercom tuh kayak gimana ya? Telepon rumah. Intercom, iya betul. Telepon rumah, intercom. Intercom itu telepon rumah. Begitu Asahi masuk, dia menyaksikan menantunya Mikio Miyazawa tergeletak berlumuran darah di ruang utama lantai 1. Asahi langsung memanggil putrinya Yasuko dan kedua cucunya Nina dan Rei. Alangkah terkejutnya nenek itu mendapati putrinya juga tewas berlumuran darah bersama kedua cucunya di lantai. Mendengar jeritan Asahi, salah satu kerabat datang. Dia pun terkejut melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Dia tersadar dan langsung menyambar gagang telepon untuk menghubungi polisi. Tidak butuh waktu lama, satu persatu polisi datang ke rumah keluarga Mikio. Polisi segera memasang polisi lain dan melakukan oleh tempat kejadian perkara. Kalau belum tahu polisi lain itu apa, polisi lain itu yang kayak lakban tapi garisnya kuning. Itu lakban nggak sih? Itu nggak tahu lakban. Kalau lakban kan lengket. Iya, itu lengket nggak sih? Enggak. Itulah. Kalau kayak garis polisi. Iya betul, garis polisi gitu. Tim forensik pun datang untuk melakukan penyelidikan. Dugaan polisi pembunuhan keluarga Miyazawa masuk melalui jendela kecil kamar mandi di lantai 2. Pelaku pertama kali membunuh Rei yang berusia 6 tahun yang tengah tidur dengan cara dicekik lehernya hingga tewas. Anjing, lu mau nggak gue bunuh gitu? Sekarang. Coba sini anjing. Gak baca. Pelaku langsung turun ke lantai 1 dan mendapati Mikio yang tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya. Melihat orang asing yang datang membawa pisau, Mikio melakukan perlawanan. Tapi naas Mikio kalah beradu fisik. Dia mengalami luka tusuk di kedua tangannya, paha, bokong, dan bagian dada yang mematikan di sekitar sini. Setelah menghabisi nyawa Mikio, pelaku kembali ke lantai 2 mencari Yasuko dan Nina yang tidur di loteng di atas lantai 2. Pelaku naik tangga kecil yang ada di dekat toilet lantai 2 menuju loteng itu. Melihat korbannya tertidur lelap, pelaku langsung menyerang dengan menusuk pisau ke wajah dan leher Yasuko. Wajah dan leher istrinya si Yasuko. Mikio. Mikio apa Yasuko sih? Mikio itu Yasuko cowok. Mikio kan bokong anjing yang ditusuk. Iya kan, enggak kan gue bilang Mikio itu suaminya. Oh gitu. Iya. Tapi yang ditusuk di wajah dan leher Yasuko anjing. Yasuko istrinya. Coba. Jadi istrinya itu ditusuk di wajah dan leher. Ini reka adegan. Wajah dan reka adegan coba. Ini pisau anjing. Nggak gitu juga. Muka leher. Nggak Anjing gitu menurut lu kalau muka ditusuk di mananya? Paling banter di pipi atau di sini di mata. Tapi sini kan tulang anjing. Iya nggak bisa juga. Paling pisaunya patah. Enggak, maksud gua enggak kalau ditusuk gitu kan. Terus dia gini, kayaknya dia ngasal dah. Di muka ya, bagian leher. Pasti sini nggak jauh dari sini. Coba. Perempuan itu terbangun dan berusaha kabur dengan menggendong Nina untuk melarikan diri. Tapi pelaku mengajarnya dan menghujamkan pisau ke kepala Yasuko hingga ambruk. Sementara itu Nina dipukul hingga tewas di tempat yang sama. Keduanya ditemukan meringkuk saling membelakangi punggung. Saling membelakangi punggung ini. Kalau pala gue tusuk gitu pakai pisau gimana? Setelah puas membunuh, nah di sini nih yang paling ngeselin. Setelah puas membunuh, pelaku menuju dapur di lantai 1. Dia membuka lemari es dan mengambil beberapa cup es krim untuk dimakan. Sesantai itu. Lalu dia juga sempat menyeduh minuman teh hangat
Dia sempat membalut luka di tangan kanannya akibat tersayat pisau patah yang digunakan untuk membunuh para korban. Itu mungkin bisa dari akibat perlawanan dari Mikio ya. Mikio. Dia tadinya berantem dulu kan lantai. Iya, lantai 1. Lantas pelaku mengobrak-abrik lemari dan laci yang ada di lantai 1 dan 2. Dia mengeluarkan isinya termasuk mengambil uang 150.000 yen atau setara dengan 1.500 dolar. Atau bisa dirupain dengan 15 juta lah sekira Oh gitu. iya anjing. Iyalah. 1.000 dolar itu loh sekitar 10 juta. Ya. Kalau 500 dolar itu 5 juta. Sekitar segitulah. Ya nggak tahu lah anjing. Terus Pasalnya pada jam tersebut pelaku sempat membuka internet melalui komputer kerja milik Mikio, milik suaminya. Ia sempat berselancar di dunia maya dan membuat folder. Kemungkinan besar pelaku kabur antara pukul 1.30 atau setengah 2 dan pagi hari. Pelaku banyak meninggalkan jejak sepatu di dalam dan di luar rumah. Dia juga meninggalkan tas pinggang, baju, sweater, dan pisau patah. Pisau patah itu bisa diakibatkan karena semuka lah, kan tulang semua tuh. tapi dia kan membuat folder ya. Foldernya apa nih anjing isinya? Jadi yang kita nggak tahu. Mungkin aja sih foto-foto korban atau foto apa gitu. Mungkin aja. Kan dia kan membuat folder ya. Mungkin aja. Namun upaya kepolisian Tokyo mengungkap kasus pembunuhan keluarga Mikio Miyazawa buntu. Hingga kini sudah ada 246.000 petugas penegak hukum, detektif, pakar kriminologi, dan ahli forensik yang dilibatkan dalam penyelidikan ini. Polisi juga menerima 16.000 informasi dari masyarakat, tapi pembunuhnya tetap masih jadi buronan. Sampai sekarang tuh bangsat. Sampai sekarang. Polisi sempat mengeluarkan sayembara bagi pihak lain, bener kan sayembara? Termasuk masyarakat yang mengetahui identitas atau menangkap pembunuh tersebut. Bahkan polisi menaikkan hadiah hingga 3 juta yen. Hadiahnya dari 3 juta yen menjadi 20 juta yen. Anjing itu berapa kalau dirupiahin ya? Satu juta yen berapa anjing? Kini tim penegak hukum yang masih ditugaskan secara full time mengungkapkan kasus pembunuhan bukan ini. full time anjing, full tim. Full time anjir. Ditugaskan, oh iya. Ya lanjut. Salah. Ditugaskan secara full time mengungkapkan kasus pembunuhan itu berjumlah 40 orang. Polisi Tokyo juga melakukan tes Oke, tes DNA udah. Sorry. Tes DNA terhadap bercak darah pemilik pelaku yang diketahui bergolongan darah A. Kayaknya lu kan udah golongan darah lu A tuh. Jauhnya gue belum lahir anjing. Gue juga A sih bangsat. Dari analisis tes DNA, pelaku diketahui memiliki ibu keturunan Eropa. Kemungkinan berasal dari negara dekat Laut Mediterranean atau Laut Adriatik. Dari analisis kromosom Y, diketahui ayah si pembunuh adalah keturunan Asia seperti Korea, Cina, dan Jepang. Pelaku diyakini memiliki tinggi sekitar 170 cm dengan tubuh kurus. Tim khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bekerjasama dengan para penyelidik dari luar negeri untuk mengungkapnya. Ini canggih juga ya, dia bisa sampai tahu tinggi badan. Iya, tapi nggak ketemu pelakunya sampai sekarang. Yang menarik, temuan baru adalah pelaku diduga seorang pria berasal dari Korea Selatan yang disebut sebagai K. K gimana tulisannya? K. Anjing, perlu apa begitu? Enggak. K itu sebagai inisial ya, gue juga nggak tahu namanya siapa. Sementara itu dalam buku berjudul Setagaya Ika Satsujin Jiken Jugonen Meno Shinjitsu, kasus pembunuhan keluarga Satagaya 15 tahun fakta-fakta baru, yang ditulis oleh Fumiya Ichihashi pada 5 Desember tahun 2015. Disebut inisial pelakunya lainnya adalah R. Ichihashi, mantan jurnalis investigasi kawasan Jepang dari Mainichi Shinbu, menyebutkan bukti yang ditemukan di TKP adalah partikel tanah atau pasir
yang ditelusuri ke provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Dia menduga pelaku pemilik motif uang. Pasalnya pelaku diduga tahu sebelum tentang warga di kawasan Kamisos Higaya menerima uang ganti penggusuran. Demi uang coy. Pelaku yang diduga bernama K ini telah menyuruh pelaku yang bernama R untuk melakukan eksekusi. Ichihashi juga mengklaim telah melakukan kontak dengan R yang digambarkan sebagai mantan anggota militer Korsel. Dia berhasil mendapatkan sidik jari R yang diyakini sama dengan sidik jari yang ditemukan polisi di TKP. Nah, jadi buat lo yang masih bingung, jadi ada orang yang berinisial K gitu, ada orang yang berinisial R. Jadi si K ini kan nyuruh si R buat ngeksekusi ini kan, buat ngeksekusi kerjaan mau membunuh keluarga yang ada di sini gitu, dengan motif dan uang. Mungkin ya teori gua, kenapa ada kasus pembunuhan ini, karena sebelumnya si Mikio itu mau jual tanah dan tidak mau kan. Iya. Nah, mau nggak mau tanahnya si Mikio itu atau rumahnya si Mikio itu harus dijual. Karena berhubung si Mikio tidak mau. Nah, si K ini menurut gue itu pemilik proyek atau gimana gitu, yang harus benar-benar nyingkirin si rumah ini Mikio. Dan si K ini nyuruh si R, pelaku, benar-benar pelaku yang pembunuhan ini, untuk membunuh keluarga Mikio. Enggak deh, tapi kayaknya kalau untuk benar-benar menggusur si Mikio ini. Jadi menurut lu si K ini yang punya proyek? Menurut gua. Tapi kalau si K ini teori iya, maksudnya kalau teori lu si K ini yang punya proyek, otomatis proyek ini dilanjutin apa enggaknya gue juga belum tahu ya, belum di searching juga. Iya sih, mungkin si K ini kayak, wah ini rumah ini nih emang harus digusur, harus benar-benar bersih. Itu sisa 4 rumah ini. Makanya yang dibunuh itu keluarganya si Mikio dulu. Tapi gue nggak tahu. Coba tadi nama tamannya apa? Mungkin teori Taman Kereta Coco. Enggak, taman yang mau dibangun. Proyek apa namanya? Proyek enggak juga sih gua. Terus nih, proyek apa namanya tadi? Nih, proyek peluasan taman apa nih? Soshigaya. Taman Soshigaya Oleh pemerintah Jepang. Coba lu cari. Tadi kan teori lu kan si K ini nyuruh si R buat ngebunuh keluarganya, pokoknya ngebunuh orang-orang yang masih ada di situ kan. Tapi kan kalau itu terjadi, otomatis si K ini kan ketahuan dan proyek ini pasti nggak bakal dilanjutin. Semakin masuk akalnya. Apa? Kenapa? Karena mungkin ya teori gua, si K ini kan orang penting. Dia bisa ngebayar si R dengan berapa? Dan mungkin juga si K ini bisa ngebayar kepolisian Jepang untuk pura-pura kerja, mencari pelaku, padahal pelakunya sudah tahu. Nggak tahu deh. Tapi teori gue gini, Bun, maksud gue kalau di Jepang itu kan kalau ngejual rumah harus lewat perantara nih. Harus lewat perantara, misalkan kayak gue mau jual rumah harus ada perantara, misalkan lu perantaranya. Nah kalau gue nggak jadi kan otomatis lu nggak jadi kerja dong. Nah kalau gue jadi ngejual rumah lewat lu sebagai perantara, ya lu bakal dapat duit dari situ gitu. Jadi menurut gue si K ini adalah orang yang sebagai perantara penjual rumah. Terus akhirnya karena si Mikio ini nggak jadi ngejual rumahnya dia, nah lu kesel, si perantaranya ini kesel karena dia nggak jadi dapat duit gitu. Jadi makanya si perantaranya nyuruh si R buat ngebunuh keluarganya si Mikio ini supaya jadi jual rumah, mau nggak mau. Masuk akal. Itu. Tapi nggak tahu juga sih ya bener apa enggaknya, soalnya kasusnya sampai sekarang juga belum ketemu anjir. Itu teori kita doang, Anjing udah 24 tahun ya, tapi gue nggak tahu ya. Tapi buku ini masih merupakan teka-teki tuh, masih penuh apa namanya? Tapi ini masih teka-teki, penuh misteri dan syarat dugaan belaka. Publik tidak pernah merasa puas bila pelaku belum tertangkap. Lebih-lebih bagi keluarga korban pembunuhan tersebut yang menuntut keadilan. Tapi ini Bun, pelakunya itu pernah
pernah ada fotonya anjing. Coba deh lu tulis dah. Mikio apa tuh? Bukan pelaku, ini Nih. enggak. Iya coba. Pernah ada fotonya anjing. Gue nggak salah dia pernah ini bun apa namanya? Pernah ada ciri-ciri pembunuhnya gitu loh. Coba sini deh. Tulis ciri-ciri pembunuhnya deh. Mikio. Nih ini bun. Ini tuh ada dari website Jepangnya langsung anjir. Jadi kan karena berita ini pernah viral di Jepang sama internasional ya. Jadi ini yang keluar, foto ini yang keluar sebagai ciri-ciri pelakunya. Kan katanya dia ninggalin sweater. Sweater ya? Ninggalin sweater. Terus tas pinggang. Iya, pisau patah. Iya, yang kayak gini nih maksud gua. Anjing tapi tragis juga ya. Masih pada kecil-kecil cuy, anak-anaknya. Iya. 6 tahun sama 8 tahun ya. Nih, ini rumahnya nih. Rumah si Mikio. Tapi lumayan ya rumahnya Mikio ya. Nih, ini dari sampingnya nih. Ini tampak depannya. Tampak depan rumahnya Mikio. Kayaknya kasus ini menurut lu ada ujungnya nggak? Ujungnya sih nggak ada. Iya sih, tapi Karena emang pelakunya juga nggak ketemu. Apalagi keluarga korban yang menuntut keadilan. udah 24 tahun anjing. 24 tahun. Tapi ini ada foto dari orang tuanya. Tadi kan yang ada di TKP itu kan orang tuanya si ini siapa? Yasuko ya? Yasuko, orang tuanya dari si istri Mikio. Nah, ini ada foto orang tuanya Mikio yang datang ke pemakamannya Mikio. Anjing, pokoknya gimana ya kasus ini ya? Kacau sih. Rada-rada wah. Pokoknya mantap lah. Jadi buat lu pada yang mungkin punya cerita-cerita yang harus kita bahas, silahkan Punya rekomendasi. ditulis aja di kolom komentar gitu. Ya siapa tahu bakal kita bahas nanti ke depannya. Oke. Thank you.